Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggona Tarnini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI menyebut wacana pendidikan gratis untuk rakyat Indonesia harus digarap dengan serius. Pemerintahan baru memiliki momentum yang tepat untuk merealisasikan kebijakan pendidikan gratis. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyebut wacana pendidikan gratis untuk rakyat Indonesia harus digarap dengan serius. Pemerintahan yang baru memiliki momentum yang tepat untuk merealisasikan kebijakan pendidikan gratis. Menurut Abdul Fikri, anggaran 15% untuk pendidikan dari total 20% sumbangan APBN belum cukup untuk membiayai kebutuhan sektor pendidikan. Artinya, wacana pendidikan gratis perlu formula khusus melalui kajian analisis mendalam dari pemerintahan selanjutnya. Wacana sekolah gratis sejatinya dapat mendukung program pemerintah wajib belajar 13 tahun. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya tetap dapat menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas. Wacana tentang sekolah gratis ini saya kira memang harus betul-betul awal pemerintahan ini harus betul-betul serius, dikuliti, harus dianalisis nanti postur anggaran pendidikan. Postur anggaran pendidikan dengan hanya 15% dari 20% anggaran pendidikan nampaknya memang tidak optimal. Kita akan banyak mendapatkan keluhan dari bawah kalau wajib 13 tahun wajib belajar. Wajib itu kan berarti kita warga negara semuanya diberi kesempatan. Jangan kemudian kita mewajibkan, tapi karena mereka tidak mampu membayar, lantas tidak sekolah. Jadi bagaimana saya supaya gratis? Praktek di Tangerang itu nyatanya bisa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mendukung pemerintah Kota Tangerang yang membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri dan sekolah swasta. Total, ada 146 sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai SMP atau sederajat yang telah digratiskan. Dari Tangerang, Banten, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI meninjau langsungnya progres perkembangan pendidikan yang ada di Bandung, Jawa Barat, di mana Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menilai kualitas pendidikan di wilayah Bandung sejatinya telah berubah ke arah yang lebih baik. Komisi 10 DPR RI meninjau langsung progres perkembangan pendidikan yang ada di Bandung, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai kualitas pendidikan di wilayah Bandung sejatinya telah berubah ke arah yang lebih baik. Ia menjelaskan perubahan itu sesuai dengan masukan yang telah diakomodir oleh Komisi 10. Artinya, pemerintah telah berupaya merealisasikan masukan Komisi 10 terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan. Mulai dari aspek pendidikan hingga tata kelolanya, diantaranya terkait pengangkatan guru P3K. Namun, hal itu belum tersosialisasikan dengan baik kepada pihak sekolah. Di sisi lain, Dede Yusuf menitik beratkan pada anggaran pendidikan yang terhitung tidak terlalu besar. Hal itu perlu menjadi catatan khusus untuk pemerintahan selanjutnya agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien. Sebenarnya sudah ada perubahan seperti tadi dikatakan mengenai guru P3K, mengenai kepala sekolah, guru penggerak. Jadi pemerintah pun juga mengakomodir semua masukan-masukan Komisi 10, namun itu belum tersosialisasikan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Nah, itulah salah satu kendala kita adalah mensosialisasikannya. Sehingga akhirnya di sini banyak informasi-informasi baru yang didapat pemerintah kepada pemerintah daerah, ya. Termasuk juga anggaran-anggaran pendidikan yang selama ini orang taunya anggaran pendidikan besar, tapi ternyata tidak cukup gitu. Jadi semua ini merupakan catatan yang harus kita jadikan perhatian bagaimana pengelolaan berikutnya terutama dalam masa pemerintahan baru nanti. Sektor pendidikan masuk dalam visi Kabupaten Bandung dengan rata-rata lama sekolahnya mencapai 9,1 tahun. Tak hanya itu, Kabupaten Bandung juga memberikan insentif untuk guru mengaji sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang agamis dan jauh dari aksi kekerasan. Dari Bandung, Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan sidak ke tenda Jemaah Haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Informasi selengkapnya usai jeda. Berikut ini tetap bersama kami di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Hari ini kita diperingatkan tentang makna pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan iman dan ketakwaan kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kita semua menjadi lebih baik dalam berbagi dan peduli kepada sesama. Kembali bersama kami di TVR 09. Sejumlah keluhan disampaikan jemaah haji kepada Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar, terutama terkait fasilitas dari tenda yang dinilai kurang optimal. Didampingi beberapa anggota Timwas Haji, dalam sidak ini Muhaimin menemukan beberapa catatan terkait dengan kondisi tenda jemaah haji yang jauh dari ideal. Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan sidak ke tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Sejumlah keluhan disampaikan jemaah, terutama fasilitas dari tenda yang dinilai kurang optimal. Didampingi beberapa anggota Timwas Haji, dalam sidak ini Muhaimin menemukan beberapa catatan terkait dengan kondisi tenda jemaah yang jauh dari ideal. Jemaah yang lebih banyak dari kapasitas tenda, serta dugaan ketidakadilan dalam pembagian tenda menjadi evaluasi yang perlu ada tindak lanjut. Untuk itu, Muhaimin meminta ada sistem baru dalam mengatur penempatan jemaah agar kejadian serupa tidak terus berulang. Satu orang cuma 0,8 meter, artinya 1 meter nggak nyampe, malah bisa tidur, akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Yang kedua, ada tenda yang berlebihan, luas, leluasa. Ini nggak adil, cara pembagian yang salah. Karena itu, ke depan tiap tenda harus ukuran per orang per nama, kayak di hotel. Selain tenda, Muhaimin juga menyoroti fasilitas toilet dan kamar mandi yang masih minim. Jumlah toilet dengan jumlah jemaah yang sangat timpang membuat jemaah harus antri berjam-jam hanya untuk ke toilet. Rasio kamar mandi nggak imbang, mengantri sampai 2 jam, ada yang pingsan, kemudian kebersihan tidak terjaga. Ngapain bikin wudhu pakai wastafel, harusnya wudhu biasa saja. Muhaimin berharap ke depannya kebutuhan jemaah haji dapat direncanakan secara matang dari awal. Ia meminta penataan ulang secara menyeluruh agar para jemaah haji dapat menjalani ibadah dengan maksimal. Dari Mina, Arab Saudi, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan BAKN DPR RI yang mendorong kawasan industri terpadu Batang dan juga Jawa Tengah menjadi kawasan industri terbaik se-Asia Tenggara bahkan dunia yang dapat terwujud melalui dukungan PMN dan kerjasama antar BUMN nasional. BAKN DPR RI mendorong kawasan industri terpadu Batang menjadi kawasan industri terbaik se-Asia Tenggara bahkan dunia. Hal ini dapat terwujud melalui dukungan PMN dan kerjasama antar BUMN nasional. Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratekno berpendapat, dukungan negara terhadap PT KITB akan mempercepat pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah. Melalui PMN yang diberikan, ia berharap pengembangan klaster pertama harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, sehingga dapat menciptakan kawasan industri yang berdaya saing tinggi. KITB ini memang diproyeksikan menjadi kawasan industri yang salah satu yang terbaik ya di kawasan Asia Tenggara. Itu sebabnya KITB ini memang didesain dari awal menjadi kawasan industri yang memiliki daya saing tinggi. Sehingga Presiden diharapkan akhir Juli sudah melakukan peresmian
kawasan ini ya, termasuk ekspor perdana dari perusahaan yang menjadi tenan ya, yang menyewa lahan di wilayah ini. PMN kami mencatat ya, PMN hampir 1 triliun, tepatnya 977 miliar dari laporan yang kami terima dan kami sudah cek digunakan dengan baik. Sementara itu, Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Ahmad Fauzi Nur menegaskan, pembangunan kawasan industri terpadu Batang akan memperhatikan faktor lingkungan, ekonomi, dan menyerap tenaga kerja lokal. Besar harapan kami, KITB akan menjadi bagian dari engine of growth pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimulai dari kawasan industri, dimulai dari KITB, semoga ini bisa men-trigger semua kawasan industri di Indonesia untuk berbuat hal serupa. Dan pada ujungnya investasi di Indonesia akan semakin meningkat dan kepercayaan global kepada Indonesia makin meningkat. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif sebesar 3,05 triliun pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif sebesar 3,05 triliun rupiah pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, pagu anggaran yang ditetapkan mengalami penurunan hampir 50% dari pagu anggaran tahun 2024 lalu. Sehingga Komisi 10 akan memperjuangkan usulan pagu indikatif tersebut ke Badan Anggaran DPR RI. Nuroji menambahkan, tema rancangan kerja pemerintah tahun 2025 akan menjadi tulang punggung pertumbuhan yang bertumpu pada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Sudah berjalan bagus seperti misalnya desa wisata, program-program yang untuk UMKM dan destinasi serta pengembangan pariwisata unggulan ya, 5 besar prioritas, Danau Toba, ada Borobudur, Labuan Bajo. Tentu itu sangat berpengaruh karena itu hari ini ada usulan tambahan anggaran sekitar 3 triliun ya yang akan dibawa ke Banggar. Itu catatan saya karena pariwisata ini sudah nyumbang banyak masuk kan devisa tapi justru dikasih modalnya sedikit gitu. Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan, usulan tambahan anggaran sebesar 3,05 triliun akan dialokasikan pada masing-masing satker dengan fokus utama pada peningkatan penguatan sumber daya manusia serta destinasi dan beberapa program unggulan seperti program desa wisata. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, naskah rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem disepakati untuk dilakukan pembahasan di tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Disepakatinya rancangan undang-undang ini merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga kelestarian alam dan juga ekosistem lingkungan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Hari ini kita diperingatkan tentang makna pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan iman dan ketakwaan kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kita semua menjadi lebih baik dalam berbagi dan peduli kepada sesama. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
kembali di TVR 09. DPR RI menilai kerusakan alam yang kerap terjadi akan menimbulkan dampak buruk terutama terjadinya bencana alam. Dan untuk itu, dalam rancangan Undang-Undang KSDAH mengakomodir pasal penguatan pemberian sanksi pidana atas kejahatan lingkungan. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Komisi 4 DPR RI, Komite 2 DPD RI, serta pemerintah menyepakati naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem atau KSDAHE untuk dilakukan pembahasan di tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Disepakatinya rancangan undang-undang ini merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga kelestarian alam dan ekosistem lingkungan. DPR RI menilai kerusakan alam yang kerap terjadi akan menimbulkan dampak buruk, terutama terjadinya bencana alam. Untuk itu, dalam RUU KSDAHE mengakomodir pasal penguatan pemberian sanksi pidana atas kejahatan lingkungan. Antara lain bahwa memang undang-undang yang baru ini antara lain juga memberikan atensi, perhatian, dan konsentrasi serta kepedulian yang cukup kuat bahwa upaya konservasi itu tidak hanya dilakukan di areal konservasi, tetapi juga di luar areal konservasi termasuk di hutan produksi dan sebagainya. Yang kedua, hal baru yang juga masuk dalam rancangan undang-undang ini adalah pelibatan dan eksistensi masyarakat adat dalam kerja-kerja konservasi. Karena kita tahu bahwa negara tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan partisipasi ataupun kerja-kerja emansipatoris pemberdayaan dari masyarakat, dan masyarakat yang sehari-hari berhidup di sekitar kawasan konservasi ini adalah masyarakat adat. Tetapi ada juga areal preservasi, di mana areal itu tidak didefinisikan sebagai kawasan peruntukan konservasi seperti biasanya, tetapi memiliki dampak terhadap kelangsungan ekosistem. Jadi bisa aja suatu wilayah itu tidak diklasifikasikan sebagai wilayah yang diperuntukkan konservasi, tetapi memiliki fungsi ekologis vital. Contohnya misalnya Taman Nasional, di sekitarnya ada ekosistem yang menyangga kelangsungan biota di sana. Inisiatif Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan langkah efektif dalam rangka menjaga potensi sumber daya alam, menjamin keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta membuka ruang akses kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Bagi umat muslim, kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi merupakan kota yang sangat familiar dan juga memiliki arti penting dalam agama Islam. Dan kedua kota tersebut memiliki sejumlah hal yang menarik dan juga menakjubkan yang bahkan memenangkan rekor dunia. Informasinya akan kami hadirkan ke sesaat lagi pemirsa, untuk tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, kembali bersama kami di TV 09. Jika pada umumnya Mekah dikenal sebagai tanah suci karena terdapat Masjidil Haram serta Ka'bah yang merupakan simbolnya, maka Madinah merupakan tanah suci karena terdapat Masjid Nabawi yang merupakan pusat dari kekuasaan Islam. Kedua masjid ini memiliki pesona yang sangat indah dan juga kuat, tidak hanya terlihat dari bangunannya yang kokoh, besar, dan kuat saja. Tetapi juga kedua masjid ini memancarkan sinar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sinar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Haram memancarkan keagungan Sang Khalik, sedangkan Masjid Nabawi menggambarkan kebesaran Nabi Muhammad. Dan tanpa berlama-lama lagi pemirsa, dan kita mari saksikan tayangan mengenal kota suci umat Islam di Arab Saudi dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa Intips TVR Parlemen, kali ini pemirsa kita ajak untuk berjalan-jalan ke Arab Saudi. Tahu nggak, hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin cukup lama loh pemirsa. Raja Arab Saudi pun juga cukup sering berkunjung ke Indonesia dan tentunya berkunjung ke gedung parlemen DPR RI. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1950-an, bahkan masih membekas hingga sekarang. Jika pemirsa berkunjung ke Arab Saudi dan melihat pohon hijau yang rimbun di kanan kiri jalan, nah itu adalah pohon oleh-oleh dari Presiden Soekarno dari tahun 1955. Orang Arab Saudi menyebut pohon yang dikenal dengan nama pohon Mindi itu dengan sebutan pohon Soekarno. Wah, ternyata Indonesia menyumbang hijaunya Arab Saudi ya. Selain menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia juga menyumbang pengunjung ziarah ke Arab Saudi melalui ibadah umroh. Jumlahnya tidak main-main, setiap tahun mencapai 500.000 lebih jamaah umroh yang berkunjung ke Arab Saudi. Nah, yuk kita ajak pemirsa berziarah kemana lagi kalau bukan kedua kota yang menjadi tempat suci umat Islam, Kota Mekah dan Kota Madinah. Sekarang kita berkunjung ke Kota Suci Mekah, kota yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad sekaligus menjadi kota tempat lahirnya agama Islam. Di Kota Mekah terdapat Ka'bah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ka'bah yang berbentuk kubus ini kini digunakan sebagai arah atau kiblat untuk beribadah bagi umat Islam. Berada di dalam masjid suci yang dikenal dengan Masjidil Haram. Setiap tahunnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mengunjungi Ka'bah untuk berdoa langsung, baik dalam momen ibadah haji yang hanya terjadi setahun sekali atau dalam momen ibadah umroh yang bisa dilaksanakan kapan saja. Di sekitar Masjidil Haram, tentunya umat muslim bisa menanti-nanti untuk mengikuti sholat berjamaah langsung di depan Ka'bah. Umat Islam melakukan berbagai ritual keagamaan yang masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Seperti kegiatan tawaf atau kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat tawaf, pemirsa bisa menyentuh langsung Ka'bah mulai dari Hijir Ismail hingga mencium batu suci yang dikenal dengan Hajar Aswad. Selesai tawaf, pemirsa bisa melanjutkan kegiatan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah secara bolak-balik. Kegiatan sa'i ini mengingat perjuangan Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Perjuangan Siti Hajar inilah yang kemudian menjadikan Masjidil Haram menjadi kota suci sejak dahulu. Karena di daerah tandus Mekah ini akhirnya mengalir air suci yang dikenal dengan mata air Zam-Zam. Di Mekah, untuk mengetahui sejarah peradaban Arab Saudi, pemirsa bisa berkunjung ke Museum Al-Amaudi. Museum yang menyajikan keunikan warga Arab Saudi dilihat dari sisi gaya hidup atau kebiasaan masyarakat Arab Saudi. Dari Kota Mekah, kita mengunjungi satu lagi kota suci umat Islam di Arab Saudi. Di mana lagi kalau bukan kota Nabi, yaitu Kota Madinah. Di Kota Madinah inilah sejarah mengukir peradaban bagi umat Islam. Nabi Muhammad wafat di Kota Madinah, kota yang dia bangun menjadi kota modern Islam pertama di dunia. Di Kota Madinah terdapat Masjid Nabawi, di
Di dalam masjid terdapat beberapa tempat suci sekaligus bersejarah. Di antaranya adalah makam Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Raudah. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga ada mimbar Nabi. Di sini konon dulu Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada masyarakat Madinah. Karena dakwahnya yang penuh cinta kasih, masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam hingga kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat indah dengan ornamen Islam yang sangat menarik. Di Masjid Nabawi, pemirsa bisa beribadah dengan sangat nyaman dan khusyuk karena lingkungan Masjid Nabawi yang berkesan modern dan Islami. Nah, itu tadi beberapa hal penting dan menarik yang bisa kita informasikan untuk pemirsa TVR Parlemen. Setelah ini, apakah pemirsa tertarik untuk berkunjung ke Arab Saudi? Tentu dong, bagi umat Islam kan beribadah haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 20 Juni 2024. Pada pukul 10 pagi hari ini, Komisi 2 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah dan mitra membahas mengenai 26 rancangan undang-undang kabupaten atau kota. Dan pada pukul 12 siang nanti, Komisi 4 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian dan juga mitra membahas evaluasi kinerja anggaran di tahun 2024. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini, dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam